sama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saya akan menggunakan metode dialogis dalam pemberitaan firman ini. Dialogis artinya dialog ya. Ada percakapan antara Kadin dengan jemaat. Kalian adalah jemaat. Nah, sebelum saya lanjut di dalam khotbah ini, saya perkenalkan dulu karena baru pertama kali saya tampil di hadapan anak-anak SMA Negeri 3. Saya Pendeta Iketut Cornelius. Itu berarti saya orang Toraja. Orang Bali. Tapi kalau saya tahu bahasa Toraja, tetap saja orang Bali ya. Orang Bali yang tahu bahasa Toraja jadinya. Dulu waktu pacaran ada di samping saya. Dulu. Sekarang disebut mantan pacar. Sudah jadi istri. Yang berikutnya, saya berjemaat di Jemaat GPID Manunggal, Jalan Keluar. Ya, itu saja perkenalannya. Kita kembali ke pembacaan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang kemerdekaan Kristen. Apa artinya kata merdeka? Bebas. Ya? Bebas. Tepuk tangan dulu. Betul sekali, bebas. Bebas artinya tidak ada yang mengikat kita lagi. Lawan kata merdeka apa? Terjajah. Ya, terjajah. Atau terbelenggu, atau terikat, atau terpenjara. Nah, itu lawan kata merdeka. Misalnya Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Umat Israel pernah enggak dijajah? Pernah oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Nah, dalam keadaan terjajah tidak ada kebebasan. Artinya hanya kehendak penjajah yang berlaku. Kehendak kita tidak bisa diberlakukan. Sedikit melanggar kehendak penjajah disiksa lagi. Itulah situasi atau keadaan orang terjajah atau orang yang tidak merdeka. Bisa jadi kalian dalam keluarga tidak merdeka. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Begitu kan? Itu sama dengan tidak merdeka. Artinya tidak bebas. Nah, kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus disebut sebagai orang merdeka. Dimerdekakan dari apa kita? Sebagai orang percaya di dalam Yesus, kita dimerdekakan dari apa? Ya, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Atau kita telah dimerdekakan dari seluruh tuntutan hukum Taurat. Gitu. Nah, kita pahami terlebih dahulu apa itu dosa. Dosa itu yang membelenggu kita. Ada yang bisa memberi pendapat apa itu dosa? Upahnya itu. Dosanya dulu dipahami, baru mautnya. Nah, pelanggaran. Nah. Bagus.
Itulah arti dosa secara sempit. Kalau luas. Ya. Begitu. Banyak yang memahami dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya betul, tetapi itu dosa dalam arti yang sempit. Perintah yang mana? Ya 10 hukum itu ya. Nah, arti dosa yang sesungguhnya adalah pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Itu arti dosa yang lebih luas atau yang sesungguhnya. Pemberontakan di sini artinya manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia digoda oleh iblis di Taman Eden dengan mengatakan, jika kamu makan buah yang dilarang Allah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi karena ingin menjadi sama seperti Allah, maka tergoda manusia untuk makan buah itu. Karena inilah dasarnya dosa, inilah hakikatnya dosa, yaitu pelanggaran, pemberontakan terhadap Allah. Orang yang kita ini manusia ciptaan Allah, kita mau menjadi sama seperti Allah, itu namanya memberontak. Saya beri contoh begini. Kamu adalah seorang anak di tengah keluarga. Terus dengan keangkuhanmu kamu ingin menjadi sama seperti orang tua yang mau juga memerintah di situ. Tidak mau lagi diperintah. Ini sama dengan memberontak terhadap orang tua. Sama dengan tidak menghargai lagi orang tua di dalam keluarga. Karena apa? Karena maunya sama seperti orang tua. Itulah dosa di Taman Eden, di mana manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Kemudian dosa itu terus berkembang di dalam kehidupan manusia yang menyebabkan dosa dalam bentuk perbuatan-perbuatan buruk, dan jenis perbuatan dosa itu bermutasi terus. Sama dengan virus corona, dia bermutasi terus. Kalau dulu mana ada dosa berbohong jarak jauh, sekarang sudah ada dosa berbohong jarak jauh, betul ada? Bagaimana caranya? Nah, betul, lewat HP. Walaupun tidak pernah ketemu, dan satu di Palu, satu di Jawa, baku bohong bisa. Kalau dulu mana ada dosa begitu kan? Ya, bermutasi terus itu dosa. Kemudian akhirnya karena nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa, maka kita menjadi seluruhnya keturunan orang berdosa. Tak ada kita satupun orang yang benar. Itu artinya kita seluruhnya telah terbelenggu oleh kuasa dosa itu. Kita telah terjajah, kita telah terikat oleh kuasa dosa itu. Inilah yang disebut dalam iman Kristen dosa warisan. Saya contohkan begini. Mama saya orang Bali, bapak saya orang Bali. Mungkinkah saya lahir sebagai orang Toraja? Tidak. Saya harus lahir sebagai orang Bali. Sejak kapan saya menjadi orang Bali? Salah. Sejak dalam kandungan. Iya, itu namanya orang Bali yang belum lahir kan? Ya. Nah, seandainya saya tidak tahu bahasa Bali, apakah saya masih orang Bali? Masih? Ya, orang Bali yang tidak tahu bahasa Bali jadinya. Seperti anak-anak saya kan? Dua itu tidak fasih bahasa Bali. Nah, demikian juga dengan dosa. Sejak kapan manusia itu berdosa selain Adam dan Hawa? Sejak kapan dia berdosa? Sejak, betul ya itu, sejak dalam kandungan. Yakin? Sejak dalam kandungan? Apakah dalam kandungan dia bisa mencuri? Bisa berbohong? Apa dia mencuri dalam kandungan? Jangankan
dalam apa berbohong, berbicara aja belum tahu. Apakah yakin manusia berdosa sejak dalam kandungan? Saya sengaja buat ragu-ragu kalian ini. Masih yakin? Apa alasannya? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, mari sekarang kita yakinkan iman kita. Silakan buka Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sama-sama membacanya supaya kita yakin bersama. 1, 2, mulai. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Bagus. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Oleh karena itu dalam agama Kristen, anak yang baru lahir juga disebut orang berdosa. Kalau dalam agama lain, anak yang baru lahir disebut anak yang suci atau anak yang tidak berdosa. Nah, memang anak dalam kandungan dan sejak lahir, baru lahir, dia tidak bisa berbohong, tidak bisa mencuri, tidak bisa berzina, ya kan? Semuanya dia belum tahu lakukan. Tetapi dia telah berdosa karena dosa warisan orang tua. Oleh karena itu, dosa adalah dosa warisan itu karena pemberontakan manusia terhadap Allah. Karena itulah dalam keyakinan agama Kristen, dosa tidak dapat dihapus dengan perbuatan baik. Gitu. Misalnya begini, kamu berbuat dosa 7 kali, lalu saya mau hapus dosaku, berbuat baik 8 kali, lebih 1 kan? Masih bonus katanya, cari bonus. Itu artinya saya akan selamat. Betulkah itu? Tidak betul. Sebab perbuatan baik kita tidak dapat menghapus dosa kita. Yang dapat menghapus dosa apa ya? Darah Kristus. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia. Nah, oleh karena itulah maka perbuatan baik kita itu tujuannya bukan untuk menghapus dosa, melainkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena dosa pemberontakan manusia terhadap Allah, karena itulah dalam Kejadian 3 diberi judul manusia jatuh ke dalam dosa, bukan manusia berbuat dosa. Coba buka Kejadian 3. Lihat judulnya saja. Manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan manusia berbuat dosa kan? Bukan. Ini mempunyai makna yang sangat dalam. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau tanya, apa lawan kata jatuh? Lawan kata bangkit, mati. Mati, bangkit seperti Tuhan Yesus. Siapa yang bilang bangun? Lawan kata bangun, tidur. Lawan kata berdiri, duduk. Ini yang kita cari, lawan kata jatuh. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Lompat. Tidak jatuh. Apa? Terangkat. Tepuk tangan dulu. Siapa yang dapat itu? Ya, terangkat. Ya. Jatuh itu dari mana? Dari atas ke bawah. Terangkat itu dari bawah. Ya. Nah, jadi keselamatan di dalam Kristen adalah karena kita diangkat. Apa yang mengangkat kita? Kasih karunia tadi ya.
Nah, oleh karena itu disebutkan tadi, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sebagai orang yang telah merdeka, yang telah diangkat oleh kasih karunia Allah untuk keselamatan, karena itu kita harus berdiri teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan oleh dosa itu. Kalian tahu artinya kuk? Kuk? Kuk bahasa Inggris kuk itu memasak sih. Ini bahasa Indonesia. Nah, siapa pernah lihat gerobak? Nah, lihat sapinya? Nah, sapi itu tidak pakai kuk. Di gerobak itu ada yang begini di leher sapinya untuk memasakkan sapi dua itu. Itulah kuk. Bebannya. Kalau tidak ada kuknya, lapinya jalan sendiri, gerobaknya tinggal. Ya kan? Ya, jadi kuk itu adalah yang menjadi bebannya sapi. Nah, itulah. Janganlah lagi kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pertahankan itu kemerdekaan kita di dalam Kristus. Saya mempunyai sebuah cerita begini. Teman saya ada pelihara burung dalam sangkar. Bisa jelaskan nih, bukan dalam celana, dalam sangkar. Dalam sangkar. Burung ini burung nuri. Burung ini sudah pintar menyanyi. Dia bisa bersiul juga. Dan karena jinaknya, sudah bertahun-tahun dia dipelihara di dalam sangkar. Dia sudah jinak. Suatu waktu si pemelihara burung ini membuka pintu sangkarnya. Dikiranya burung itu akan terbang. Ternyata dia hanya keluar saja dan jalan-jalan terbang pendek-pendek di sekitar tempat sangkar itu. Kemudian ketika burung itu lapar, dia masuk sendiri lagi ke dalam sangkar. Untuk apa? Untuk makan, karena di dalam sangkar selalu digantungkan pisang kesukaannya. Lalu apa katanya? Si pemelihara burung tadi, dia bilang, burungku sudah pintar. Dia bisa masuk sendiri. Besok saya tidak ragu-ragu lepas lagi. Karena apa? Karena dia sudah pintar masuk sendiri, katanya. Seperti itu juga ketika kita dibelenggu oleh dosa. Kita telah merasa nyaman dengan belenggu dosa itu. Karena itu, walaupun Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, seringkali kita yang membawa diri kita masuk ke dalam dosa itu lagi. Jadi, ibaratnya si tuan pemelihara burung tadi. Katanya, burungku sudah pintar. Walaupun saya lepas, dia masuk kembali. Begitu. Setan juga begitu kepada orang-orang yang dia telah berhasil belenggu. Dibilang setan, walaupun orang ini sudah dibebaskan Kristus, saya yakin percaya dia akan ke sana lagi, katanya setan. Karena dia lebih nyaman dibelenggu oleh kuasa dosa kebanding diikat, kebanding kebebasan di dalam Kristus. Karena itu kembali saya katakan, baca ini, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di sekolah sekarang menerapkan kurikulum merdeka. Merdeka kan? Merdeka. Bapak Ibu guru mengajar dengan membuat persiapan juga RPP Merdeka. Merdeka belajar.
Apa artinya merdeka belajar? Bebas belajar? Boleh belajar, boleh tidak? Begitu? Ya. Apakah artinya merdeka belajar itu boleh belajar, boleh tidak? Bebas belajar. Iya. Ya, bebas belajar. Merdeka belajar. Nah, kembali kita baca coba ayat 13 sama-sama supaya kita mengerti. 1, 2 mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bolehkah kita menggunakan kemerdekaan kita itu dengan sebebas-bebasnya? Tidak. Memang kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita telah merdeka dalam belajar. Tapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk perbuatan dosa. Merdeka belajar artinya bukan bebas belajar, boleh tidak. Melainkan merdeka belajar artinya kita harus giat belajar sesuai dengan minat, bakat, potensi yang ada dalam diri kita. Kita tidak boleh dipaksa belajar matematika kalau tidak ada potensi matematika kita di situ. Itu maksudnya. Kita tidak boleh dipaksa belajar menyanyi jika potensi menyanyi tidak ada dalam diri kita. Saya contohkan, bisakah saya memaksa cicak untuk terbang? Tidak. Karena apa? Dia tidak punya sayap. Ya. Bisakah saya memaksa siput untuk lomba lari dengan kijang? Nah, itu dongeng. Tidak bisa. Karena apa? Karena siput jalannya pelan, kijang jalannya loncat-loncat. Belum lomba saja kita sudah tahu siput akan kalah. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita menggunakan kemerdekaan kita, merdeka di dalam Kristus ini untuk melayani satu dengan yang lain. Karena apa? Ketika kita telah mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri, pada prinsipnya atau pada dasarnya adalah kita telah melakukan seluruh hukum Taurat. Kita lihat ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua orang pasti mengasihi dirinya sendiri. Betul? Adakah orang membenci dirinya sendiri? Ada? Siapa itu dia? Nah, orang gila namanya. Dia sakiti dirinya. Orang stres juga, dia gantung dirinya. Orang pasti mengasihi dirinya sendiri. Sedikit saja dia rasa panas, dia kipas-kipas. Dia rasa dingin, dia pakai selimut. Dia flu, dia minum obat. Kalau dia tidak kasih, tidak ada orang berkata, saya keringat, kipaskan saya. Tidak. Dia kipas sendiri dirinya. Itu tandanya paling sederhana, dia memperhatikan dan mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari khotbah ini adalah kita sebagai orang merdeka di dalam Kristus, janganlah kita menggunakan kemerdekaan kita untuk berbuat kejahatan. Melainkan pergunakanlah kemerdekaan kita itu untuk melayani satu dengan yang lain, seperti mengasihi diri sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berikut kita akan memberikan persembahan syukur kita yang akan disalurkan oleh MC. Tadi kan kau beli duit ada uang. Ya, ada uang tadi tuh.
Berapa satu tadi? 1.000. Serius nggak bohong? Serius bukan lagi dapat 15. Ada 2.000 lagi. Berapa biji dan? Oh ada kuah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Masih dulu nih. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa persembahan kita dan sambil kantor kolektor dijalankan, kita menyanyikan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menaikkan syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Mari kita satukan hati dan iman kita untuk menghadap Allah. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan Allah, kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus. Kami merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kami melaksanakan ibadah retreat di pantai yang indah ini. Firman-Mu telah kami baca, kami renungkan bersama. Di dalamnya mengingatkan dan memberitahukan bagi kami semua bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus telah menjadi orang merdeka, dimerdekakan melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Dan itulah kasih karunia Allah yang membebaskan kami dari kuasa belenggu dosa sebagai orang merdeka yang dibebaskan dari hukuman maut untuk menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk Dewan Guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palu. Engkau telah memanggil mereka untuk bekerja
mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan formal di sekolah. Secara khusus, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang Tuhan panggil dan tempatkan di SMA Negeri 3 Palu, yang menanamkan nilai-nilai rohani dan menanamkan nilai-nilai iman Kristen dalam hati dan kehidupan anak-anak. Tuhan berkati segenap dewan guru, kepala sekolah, tata usaha yang ada di SMA Negeri 3 Palu. Kami bersyukur ya Tuhan telah dapat melewati proses kegiatan belajar mengajar selama 1 semester yang berlalu. Telah pula menyelesaikan ujian semester genap. Apa yang telah dikerjakan ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan juga menyertai memberkati para guru yang memeriksa hasil ulangan itu. Kiranya anak-anak kami ini akan memperoleh nilai yang baik dan bisa naik kelas dan lulus semuanya. Kami berdoa bagi siswa-siswi kami yang berhalangan hadir dalam ibadah ini. Entah mereka ada di kampung bersama dengan orang tua, entah mereka berada di mana saja, Tuhan sertai dan berkati pula. Namun kami merindukan teman-teman kami itu boleh bersama-sama dengan kami seperti kegiatan retreat pada siang hari ini. Kami doakan ya Tuhan, segenap orang tua dan wali dari siswa-siswi kami ini, yang jauh maupun yang dekat, yang hidup dan tinggal bersama maupun yang terpisah dengan orang tua, Tuhan menyertai dan memberkati mereka masing-masing. Ya Tuhan di dalam sorga, kami juga berdoa kiranya Tuhan akan tetap menjadi penolong dan menyertai kami dalam proses-proses belajar di tahun pelajaran yang baru nanti, sehingga proses pendidikan ini akan berlangsung terus. Bahkan kami akan dapat bebas menghirup udara segar, jauh dari ancaman virus corona, sehingga dengan demikian pendidikan tatap muka 100% boleh kami laksanakan di sekolah. Ya Tuhan di dalam surga, kami doakan panitia yang melaksanakan kegiatan ini bersama dengan guru-guru yang telah bekerja keras. Tuhan berkati pelayanan mereka. Kami doakan seluruh persekutuan PPK SMA Negeri 3 Palu ini kiranya akan menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, kami telah memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam persekutuan ini pula ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan lagi dengan acara-acara berikutnya. Tuhan tetap menyertai kami di tempat ini, sehingga sebentar kami boleh kembali dengan penuh selamat. Bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menolong dan menyembuhkan mereka dari sakit yang dideritanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu sebelum kita menerima berkat, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, selalu sanggup nikmatkan semuanya, beraruganya sangat kuasa bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian penyampaian firman Tuhan. Kita pindah pada acara berikutnya. Silakan kepada yang bertugas. Malu ini parah saja.